Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan bahas dampak sosial informatika yang mencakup materi apa itu informatika, bagaimana dampak positif dan negatifnya, solusi dan sikap bijak dalam menghadapi dampak informatika, serta contoh kasus berita dari dampak positif dan negatifnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Alia Kaika Sadia dari kelas 1110. Nah, di era modern seperti sekarang, teknologi sudah jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berhubungan dengan komputer, laptop, HP, internet, maupun data. Nah, di balik semua itu, ada satu bidang ilmu yang sangat berperan besar di kehidupan sehari kita, apalagi di era modern sekarang, yaitu informatika. Nah, informatika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data menjadi informasi yang berguna dengan bantuan komputer dan teknologi digital. Nah, di dalam informatika itu kita belajar banyak hal, mulai dari cara membuat program, mengelola data, memahami cara kerja komputer, sampai bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, tujuan dari informatika tersebut adalah supaya teknologi itu bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, kalau kita bahas dari sisi positif, informatika punya banyak sekali manfaat. Misalnya, mempermudah kita dalam berkomunikasi. Dulu, kalau ingin berbicara dengan orang yang jauh, kita harus menulis surat dan menunggu berhari-hari. Sekarang, berkat perkembangan informatika, kita bisa langsung berbicara lewat video call atau mengirim pesan hanya dalam hitungan detik. Nah, selain itu juga, informatika mempercepat pekerjaan manusia. Banyak aktivitas yang dulu dilakukan secara manual, kini bisa dikerjakan secara otomatis dengan bantuan komputer dan aplikasi. Nah, contohnya dalam dunia pendidikan, ada pembelajaran daring atau e-learning yang membuat kita bisa belajar dari mana saja. Di dunia bisnis, ada e-commerce yang memudahkan jual beli tanpa harus datang ke toko. Nah, informatika juga membuat kita lebih mudah mengakses informasi dan menambah pengetahuan. Dengan internet, kita bisa mencari data, berita, bahkan belajar hal-hal hanya melalui ponsel ataupun laptop. Selain itu, di bidang informatika juga mendorong munculnya berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan teknologi pintar yang membantu kehidupan manusia. Namun, di balik semua manfaatnya, informatika juga memiliki dampak negatif yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah kecanduan teknologi. Banyak orang, terutama anak di bawah umur, remaja yang terlalu sering bermain gadget atau media sosial sampai lupa waktu dan sulit berinteraksi di dunia nyata. Selain itu, ada juga penyalahgunaan teknologi, seperti peretasan, pencurian data pribadi, dan penipuan online. Hal ini bisa merugikan banyak orang jika tidak berhati-hati. Privasi juga menjadi semakin rentan karena data pribadi kita bisa tersebar tanpa kita sadari. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap teknologi juga bisa membuat kita malas bergerak dan terlalu bergantung pada komputer atau internet. Kalau listrik atau koneksi mati, kadang kita menjadi bingung harus berbuat apa, karena selama ini kita hanya bergantungan dengan internet. Bahkan, penggunaan teknologi yang berlebihan juga bisa berdampak pada kesehatan, seperti mata lelah, kurang tidur, dan berkurangnya aktivitas fisik. Nah, seperti yang kita tahu, informatika memang membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kalau tidak digunakan dengan benar, teknologi juga bisa memberikan dampak negatif. Maka dari itu, kita perlu mempunyai sikap bijak dan solusi yang tepat agar bisa memanfaatkan informatika secara positif. Nah, contohnya, yang pertama, gunakan teknologi seperlunya dan secara seimbang. Jangan terlalu bergantung pada gadget atau internet. Atur waktu penggunaan media sosial, game, atau aplikasi supaya tidak mengganggu waktu belajar, beristirahat, dan berinteraksi dengan orang sekitar. Misalnya, batasi waktu bermain HP hanya 1-2 jam setelah belajar. Yang kedua, gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti informatika seharusnya membuat hidup kita lebih produktif. Jadi, gunakan untuk belajar hal baru, mencari informasi penting, membuat karya digital, atau menambah keterampilan.
Nah, contohnya belajar desain grafis, coding, ataupun editing video melalui internet. Nah, yang ketiga, jaga keamanan dan privasi data pribadi. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor HP, atau foto-foto di media sosial. Gunakan password yang kuat dan aktifkan fitur keamanan seperti verifikasi 2 angka agar akunmu tetap aman dari peretasan. Nah, yang keempat, bersikap kritis terhadap informasi yang ditemukan di internet. Sekarang, banyak sekali berita palsu atau hoaks yang beredar di media sosial. Maka dari itu, kita harus lebih cerdas dan tidak langsung percaya. Biasakan untuk memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya, apakah informasi itu valid atau tidak. Nah, yang kelima, bangun etika digital yang baik. Gunakan internet dengan sopan dan menghargai orang lain. Jangan menyebarkan kebencian, menghina, atau melakukan cyberbullying. Ingat, apa yang kita tulis di dunia maya bisa berdampak besar bagi orang lain. Yang keenam atau yang terakhir, gunakan teknologi untuk solusi sosial. Kita bisa memanfaatkan informatika untuk membantu masyarakat. Misalnya, membuat aplikasi edukasi, kampanye lingkungan, ataupun media informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, yang terakhir, ada pun contoh kasus berita dari dampak positif dan negatif. Nah, kasus yang pertama, selama pandemi COVID-19, seluruh sekolah dan universitas di Indonesia terpaksa menghentikan kegiatan tatap muka demi mencegah penyebaran virus. Berkat perkembangan informatika, kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan melalui e-learning dan menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, dan Ruang Guru. Guru dapat mengajar secara virtual, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi hasil belajar tanpa harus bertemu langsung. Sementara itu, siswa dapat mengakses materi pelajaran dari rumah melalui internet. Nah, dampak positifnya yaitu proses belajar tidak terhenti, meskipun terjadi pandemi karena adanya pemanfaatan teknologi informatika. Hal ini juga mendorong siswa dan guru untuk lebih melek terhadap penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, perkembangan informatika menumbuhkan kreativitas guru dalam mengajar melalui berbagai media digital yang menarik dan interaktif. Tidak hanya itu, informatika juga memperluas akses pendidikan hingga ke daerah terpencil yang memiliki jaringan internet sehingga semua siswa dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama. Nah, kasus yang kedua, pada tahun 2022, publik digemparkan oleh seorang peretas bernama Bejorka yang mengaku telah membocorkan data pribadi jutaan warga Indonesia, termasuk data dari Kominfo dan instansi pemerintah. Ia juga menggugah data seperti NIK, nomor telepon, dan alamat email di forum online. Dampak negatifnya yaitu perkembangan informatika dapat mengancam keamanan dan privasi masyarakat karena data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya aman dalam melindungi informasi warganya. Selain itu, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya tindak kejahatan lain seperti penipuan dan pencurian identitas yang dapat merugikan banyak orang secara finansial maupun sosial. Nah, dari penjelasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa informatika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di era modern. Teknologi informatika memberikan banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, mempercepat pekerjaan, dan memperluas akses informasi serta pendidikan. Namun, di sisi lain, informatika juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan data, kecanduan teknologi, dan ancaman terhadap privasi. Oleh karena itu, kita perlu bersikap bijak dalam memanfaatkannya, menggunakan teknologi secara seimbang, aman, dan bertanggung jawab, agar kemajuan informatika benar-benar memberikan manfaat positif bagi kehidupan.